perkenalkan, nama saya Alexander Lada Wongbelan dengan nomor induk mahasiswa 1411924, jurusan Biologi semester 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Mandira Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengetahuan Laboratorium dengan menjelaskan alat-alat laboratorium yang wajib dimiliki di sekolah SMP. Di sini saya menjelaskan dan saya membagikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama perabot, yang kedua peralatan pendidikan, yang ketiga media pendidikan, dan keempat perlengkapan lain. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu perabot. Yang pertama adalah kursi. Kursi harus kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ketika digeser kemana-mana, ia tetap stabil dan kuat. Yang kedua, meja peserta didik. Meja peserta didik juga harus kuat dan stabil. Ukuran meja ini untuk menumpang kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang. Yang ketiga adalah meja demonstrasi. Meja demonstrasi ini juga harus kuat dan stabil. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan dan bahan yang diperlukan. Tinggi meja ini juga memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Lalu yang keempat adalah meja persiapan. Meja persiapan ini juga harus kuat, ukuran memadai untuk menyimpan materi percobaan. Yang kelima, lemari alat. Lemari alat ini juga mempunyai ukuran yang memadai untuk menampung semua alat. Lemari ini juga harus tertutup dan dapat dikunci. Yang keenam, lemari ban. Lemari bahan juga harus mempunyai ukuran yang memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat, tertutup dan dapat terkunci. Lalu yang berikut adalah bak cuci. Bak cuci ini juga harus tersedia air bersih dan jumlahnya memadai. Oke, kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu peralatan pendidikan. Yaitu yang pertama, mistar. Mistar mempunyai panjang minimum 50 cm dan mempunyai ketelitian 1 mm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ini juga memiliki ketelitian 0,1 mm. Yang ketiga, timbangan. Timbangan ini juga memiliki ketelitian berbeda. Yang keempat, stopwatch. Stopwatch ini juga memiliki ketelitian 0,2 detik. Yang kelima adalah roll meter. Roll meter ini mempunyai panjang minimum 5 meter, ketelitian 1 mm. Yang keenam adalah termometer. Termometer ini juga memiliki ketelitian 0,5 derajat. Yang ketujuh adalah gelas ukur. Gelas ukur ini juga memiliki ketelitian 1 mil. Yang kedelapan adalah massa logam. Massa logam ini juga dari jenis yang berbeda, minimum 20 gram. Yang kesembilan adalah multimeter. Multimeter ini juga dapat mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Yang ke-10, batang magnet. Batang magnet ini juga dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Yang ke-11 adalah globe. Globe memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameter minimum 50 cm. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. Yang ke-12 adalah tata surya. Tata surya ini juga dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. Yang ke-13 adalah Garaputala. Garaputala ini juga bahan baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Yang ke-14 adalah bidang miring. Bidang miring ini juga mempunyai kemiringan dan kekasaran permukaan dapat diubah-ubah. Lalu yang berikut adalah diameter. Diameter ini mempunyai ketelitian 0,1 Newton. Yang ke-16 adalah katrol tetap. Yang ke-17 katrol bergerak. Yang ke-18 balok kayu. Balok kayu ini memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda. Lalu yang ke-19 percobaan mulai panjang. Percobaan mulai panjang ini menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk 3 jenis bahan. Yang ke-20 percobaan optik. Percobaan optik ini mampu menunjukkan fenomena sifat bayangan dan memberikan data tentang
keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin. Cermin di sini adalah cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Masing-masing minimum dengan 3 nilai jarak fokus. Yang ke-21, percobaan rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini juga mampu memberikan data hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Yang ke-22, gelas kimia. Gelas kimia ini juga berskala volume 100 ml. Yang ke-23, model molekul sederhana. Ini memiliki atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul. Yang ke-24, pembakar spiritus. Lalu yang ke-25, cawan penguapan. Cawan penguapan ini memiliki bahan keramik permukaan dalam dia glasir. Yang ke-26 adalah kaki tiga. Kaki tiga ini dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai tinggi pembakar spiritus. Yang ke-27, plat tetes. Plat tetes ini minimum ada 6 lubang. Yang ke-28, plat pipet tetes yang berujung pendek. Yang ke-29, mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler ini minimum 3 nilai pembesaran objek dan 2 nilai pembesaran okuler. Lalu yang berikut, kaca pembesar. Kaca pembesar minimum 3 nilai dari jarak fokus. Yang ke-31, poster genetika. Isi poster jelas, terbaca, dan berwarna. Ukuran minimum A1. Yang berikut, yang ke-32, model kerangka manusia. Model kerangka manusia ini memiliki tinggi minimum 150 cm. Yang ke-33, model tubuh manusia. Model tubuh manusia ini memiliki tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model. Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Yang ke-34, gambar model pencernaan manusia. Jika berupa gambar, maka isi jelas, terbaca, dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Oke, yang ke-35, gambar model sistem peredaran darah manusia. Jika berupa gambar, maka isi jelas, terbaca, dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Lalu yang ke-36 adalah gambar model sistem pernafasan manusia. Jika berupa gambar, maka isi jelas, terbaca, dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Lalu yang ke-37, model jantung manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas, terbaca, dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Lalu yang ke-38, model mata manusia. Jika berupa gambar, maka isi jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Lalu yang ke-39, gambar model telinga manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas, terbaca, dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Lalu yang ke-40, gambar model tenggorokan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya jelas, terbaca, dan berwarna dengan ukuran minimum A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Lalu yang ke-41 adalah petunjuk percobaan. Oke, kita masuk pada jenis yang keempat adalah perlengkapan lain. Itu yang pertama, soket listrik. Yang kedua, alat pemadam kebakaran. Lalu yang ketiga, peralatan P3K. Lalu yang keempat adalah tempat sampah. Dan yang kelima, jam dinding. Oke, hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.